Pada suatu sore di sekolah, para siswa OSIS berkumpul memperbincangkan rencana kegiatan yang selalu mereka pikirkan. Hari itu panas terik, ditambah dengan pelajaran yang sulit dipahami. Setelah sejenak, dia berpisah menuju teman-teman lainnya. Di tengah suasana itu, ia melihat seorang gadis cantik dan memesona yang menarik perhatiannya. Itu pertama kalinya mereka bertemu, dan ia tak pernah melihatnya sebelumnya. 2 hari kemudian, mereka berkumpul lagi, dan si gadis juga hadir. Hari itu, dia akhirnya berkenalan dengannya. Sebenarnya, dia sudah tahu namanya sejak sehari setelah pertemuan pertama mereka. Karena dia mencari tahu tentang gadis itu, di depan komputer perpustakaan, sambil mengerjakan sesuatu, dia mulai mengobrol dengan gadis itu dengan beberapa candaan ringan. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan nomor WhatsApp-nya. Hatinya berbunga-bunga karena langkah pendekatannya tampaknya akan segera dimulai. Di balik layar, obrolan di WhatsApp menjadi rutinitas bagi mereka. Dia terus bertanya-tanya tentang segala hal tentang gadis itu, bahkan hal-hal kecil seperti apa musik yang dia dengarkan di akhir pekan. Gadis itu seringkali cuek dalam meresponsnya, bahkan setiap hari. Namun cinta pandangan pertama membuatnya tetap semangat mendekatinya. Saat pertemuan ketiga mereka tiba, dengan diam-diam, dia mengabadikan momen itu dalam sebuah selfie. Kejahilannya membuat foto tersebut menjadi kenangan pertama mereka. Di malam hari, ketika sudah berada di rumah, dia mengirimkan foto yang diambil sore itu. Tak disangka, responsnya kali ini berbeda dari sebelumnya yang cuek. Gadis itu menjawab, "Nanti foto yang benar." Hal ini membuat hatinya semakin berbunga karena merasa pendekatannya mulai membuahkan hasil. Hari-hari berikutnya, dia terus mengirim pesan pada gadis itu seperti biasa, tetapi suatu hari, mungkin karena tidak sabar lagi, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya pada gadis itu. Gadis itu kaget karena mereka baru saja mengenal satu sama lain. Jadi, tentu saja saat itu dia ditolak. Gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa dengan urusan percintaan. Itu membuatnya merasa sedih. Namun, cinta pandangan pertama membuatnya tidak menyerah begitu saja. Dia berjanji akan tetap sama, akan tetap menyukai gadis cantik itu. Meskipun telah menolaknya, gadis itu tetap membalas pesannya dan berbincang-bincang. Mungkin karena merasa kasihan, atau mungkin juga karena tidak ada yang lebih penting. Sebenarnya, gadis itu sama sekali tidak mengira bahwa dia akan menyatakan cinta begitu cepat. Tetapi dari situ, tumbuhlah rasa penasaran. Gadis itu mulai mencari tahu tentangnya, dan akhirnya menemukan bahwa dia memanggil dirinya kura-kura pertapa. Melalui media sosial dan pertemuan demi pertemuan, gadis itu mulai beranggapan bahwa dia adalah sosok yang serius, kaku, dan sulit didekati. Terlebih lagi dengan citra dia sebagai ketua OSIS yang terkenal dan terlihat sibuk. Bahkan pada awal pertemuan mereka, gadis itu mengira bahwa dia adalah seorang senior, seorang anak tahun ketiga. Dari rasa penasaran yang tumbuh, gadis itu mulai banyak bertanya tentang dirinya. Obrolan mereka pun kini tidak lagi dingin, tetapi berjalan dengan baik. Ternyata, semua anggapan gadis itu tentang dirinya salah. Meskipun citranya banyak dikenali orang, hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Gadis itu ingin tetap bersikap rendah hati, tidak mencolok, meskipun dia harus berurusan dengannya. Bagi gadis itu, meskipun dia terlihat serius, jauh dari itu, kepribadiannya yang penuh dengan canda membuatnya senang. Meskipun telah ditolak, dia tetap gigih mengejar gadis itu. Setiap kali bertemu, dia tetap seperti biasa, bercanda dengan gadis itu. Saat mereka harus pergi ke lab komputer bersama, dia sengaja duduk di sebelah gadis itu untuk memiliki kesempatan mendekatinya. Akhirnya, salah satu dari mereka mengajak untuk berselfie. Mereka berpose dengan senyum yang merekah, menghasilkan foto yang bagus. Dia merasa sangat senang, dan mungkin itulah yang membuat hatinya berbunga-bunga.
dan gembira tak terkira. Dengan bangga, dia mengunggah foto tersebut di media sosialnya, diiringi oleh lagu dari One Direction. Gadis itu memperbolehkannya, namun hanya dia yang mengunggahnya, karena gadis itu masih menganggap mereka tidak lebih dari sekadar kenalan biasa. Meskipun begitu, hal itu tidak merubah sedikit pun keceriaan di hatinya. Setelah melalui banyak pengalaman, akhirnya mereka berdua mengikuti perkemahan bersama. Tentu saja, dari persiapan hingga selama perkemahan, mereka saling bertukar pesan dan memberikan perhatian kecil satu sama lain. Di tengah-tengah acara perkemahan, karena merasa sudah dekat, dia kembali menyatakan cintanya pada gadis cantik itu. Namun, gadis itu masih menolaknya. Kemudian, dia bertanya apa alasan gadis itu menolaknya. Tidak bisa atau tidak mau, begitu katanya. Gadis itu pun menjawab bahwa dia tidak bisa. Meskipun suasana menjadi canggung, dia tetap mempertahankan pikiran positif. Meski gadis itu mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia tetap bertekad untuk terus mengejar gadis cantik itu dan mengatasi semua hal yang membuat gadis itu merasa tidak bisa menerima dirinya. Perkemahan berjalan lancar hingga selesai, namun seminggu setelahnya, dia tengah mempersiapkan diri untuk pergi magang di luar kota. Sebelum berangkat, dia ingin sekali lagi menyatakan cintanya pada gadis itu. Kali ini, dia tidak cukup berani untuk menemui gadis itu secara langsung, jadi dia bertanya melalui pesan. Namun, lagi-lagi dia ditolak, tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Rasa kecewa mulai mempengaruhi pikirannya, dan dia merasa kehilangan kepercayaan diri. Keesokan harinya di sekolah, mereka berdua tidak saling bertanya, meskipun berkumpul di tempat yang sama. Hal itu membuat gadis itu juga merasa sedih, terutama saat mereka berpapasan, tanpa sepatah kata pun dari dia. Obrolan mereka melalui pesan pun menjadi dingin, tidak seperti biasanya. Namun, satu hari sebelum dia pergi keluar kota, setelah memikirkannya kembali, dia memutuskan untuk mengirim pesan secara intens kepada gadis itu. Dia pun berpamitan pada gadis cantik itu. Akhirnya, dia kembali menemukan semangatnya untuk terus menyukai gadis itu dan bersabar menunggu. Hari keberangkatannya pun tiba. Dengan segala barang bawaannya, dia pergi. Namun sebelum berangkat, dia mengirim pesan pada gadis itu, dan gadis itu pun memberinya semangat dengan mengirim foto dirinya yang cantik. Kata-kata tak terduga dari gadis itu, "Jangan hilang ya, aku gak suka nahan kangen," membuat hatinya bergembira. Senyumnya merekah, dan dia yakin bahwa ini adalah awal dari hasil yang dia inginkan. Di tempat tinggalnya selama magang, dia selalu mengabari gadis cantiknya. Dia mengirim foto saat sedang makan, foto saat berangkat ke perusahaan, dan juga memfoto seluruh sudut tempat tinggalnya. Mereka juga melakukan obrolan video setiap hari, saling memberikan semangat dan perhatian. Gadis cantik itu membuat hari-harinya mudah dijalani dan memberinya semangat setiap kali mereka bertukar pesan. Meskipun semakin jauh secara fisik, setiap hari mereka semakin dekat. Mereka bercerita banyak tentang diri masing-masing dan jarang sekali berdebat. Ketika giliran gadis itu pergi magang 1 bulan kemudian, meskipun mereka semakin jauh secara fisik, hubungan mereka semakin erat. Magang juga membuat gadis itu harus tinggal terpisah dari keluarganya, sebuah hal yang berat bagi seorang perempuan. Namun, hal ini membuat mereka semakin peduli satu sama lain dan merasa khawatir dengan keadaan masing-masing. Mereka merasa sedih jika salah satu dari mereka sakit dan saling menguatkan saat merasa lelah. Gadis itu memang semakin terbuka, bahkan sudah mengatakan bahwa dia adalah orang yang dia sayangi. Namun, setiap kali dia menyatakan cintanya, dia tetap ditolak. Dia bersikeras ingin hubungan yang memiliki status lebih dari ini. Selama masa magang, dia beberapa kali menyatakan cintanya dan mengajak gadis itu berpacaran, namun tetap ditolak.
Setiap kali dia ditolak, pikiran negatifnya semakin bertambah, mengurangi kepercayaan dirinya. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Meskipun gadis itu sudah menyatakan sayang, tetapi masih belum mau menerima dia sebagai pacarnya. Tentunya dia merasa kecewa dengan situasi tersebut dan seringkali setelahnya, hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Perasaan kecewanya adalah perasaan sedih ketika keinginannya untuk merasakan kebahagiaan yang lengkap tidak dimengerti oleh gadis cantik itu. Namun, meskipun begitu, rasa sayangnya terhadap gadis itu lebih besar dari segalanya. Jika bukan karena perasaannya yang kuat, dia tidak mungkin menunggu selama ini. Meskipun mereka bukan sepasang kekasih, mereka tetap menyayangi satu sama lain. Hari-hari berikutnya dia jalani seperti biasa, hingga akhirnya masa magangnya berakhir dan dia kembali. Namun, sang gadis masih menyisakan 1 bulan lagi sampai magangnya selesai. Dia adalah orang yang sangat berkontribusi bagi gadis itu, menemaninya agar tidak kesepian, bahkan menjaganya dari malam yang menakutkan. Candaannya membuat gadis itu merasakan kehangatan di tempat yang dingin dan jauh dari rumah. Pertemuan mereka akhirnya tiba saat gadis itu mengurus berkas magangnya di sekolah. Namun, sayangnya, karena satu kesalahpahaman, mereka malah bertengkar. Pertemuan yang begitu dinantikan sebetulnya menjadi penuh dengan ketegangan. Padahal, pertemuan tersebut adalah yang pertama setelah sekian lama dan setelah mereka menjadi begitu dekat. Akhirnya, hari itu berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dorongan perasaan sayang akhirnya membuat mereka saling menurunkan ego. Gadis itu bahkan merencanakan pertemuan kembali, meskipun masih dalam masa magang. Dia bersedia meluangkan waktu liburnya untuk bertemu. Pertemuan itu pun direncanakan, dan mereka memilih menonton bioskop sebagai kencan pertama mereka. Bertemu di hari Sabtu, mereka pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota yang memiliki bioskop. Film dengan tema cinta dipilih sebagai film yang mereka tonton. Hari itu, gadis yang cantik semakin mempesona dengan pakaian manisnya. Wajahnya yang diperhatikan dengan seksama hanya menambah cintanya terhadap gadis itu. Dalam durasi 2 jam menonton film tersebut, dia malah tertidur dalam pelukan gadis cantik itu. Perasaan nyaman dan hangat dari pelukan gadis cantik di kencan pertama itu tidak bisa dia lewatkan. 2 jam film tidak sebanding dengan momen indah itu. Mungkin matanya tertutup, tapi hatinya sedang bersorak-sorai bahagia. Sesekali gadis itu membangunkannya dan memarahinya karena tidur. Saat tidak tidur, suara riuh film disambut dengan suara tangan yang meraih popcorn rasa karamel dan minuman Milo yang segar dan manis. Tetapi itu tidak bisa membuatnya lama tidak memeluk gadis cantiknya. Gadis itu hanya tertawa melihatnya sambil menepuk dan mengusap kepala dia. Tertidur sampai tersisa 30 menit film, gadis itu membangunkannya dan kembali mengomel. Gadis ingin mereka juga menikmati filmnya bersama-sama. Film berakhir dengan kebahagiaan, sebagaimana juga halnya dengan sepasang anak muda yang berseri-seri itu. Pelukan hangatnya akan terpatri dalam ingatannya, menghiasi kenangan indah yang tak terlupakan. Mereka meninggalkan studio dengan langkah penuh senyuman, tangan mereka bersatu erat, memberitahu dunia bahwa gadis cantik itu adalah miliknya. Tak ingin momen manis itu segera berlalu, gadis itu mengajaknya berjalan menuju tempat membeli ice cream. Pesanan strawberry milkshake menjadi pilihan mereka, meski malam mulai mendingin, namun sentuhan cinta membuat setiap suapan ice cream terasa hangat di dalam hati mereka. Dan tentu saja, mereka tak lupa untuk mengabadikan momen kencan pertama mereka dengan sebuah selfie. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran mereka dipenuhi dengan kenangan indah yang baru saja mereka alami. Namun, di sisi lain, kesadaran akan berakhirnya waktu semakin menghampiri, dan akhirnya
mereka harus berpisah. Gadis cantik itu kembali ke tempat tinggalnya selama masa magang, di hari yang penuh kebahagiaan baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kencan ini akan terjadi, terutama dengan gadis yang selalu cuek dan menolak cintanya. Namun, kini mereka semakin dekat, dan kencan pertamanya dengan seorang perempuan membuatnya bahagia tak terkira. Saat pagi di hari berikutnya, gadis cantik itu bangun dengan senyuman tersemat di bibirnya. Momen kemarin masih segar dalam ingatannya. Dia bersiap-siap untuk pergi magang seperti biasa, karena magangnya berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan. Hari Minggu tetap merupakan hari kerja baginya. Tempat tinggalnya tidak terlalu jauh, sehingga dalam waktu 10 menit berjalan kaki, dia sudah sampai. Sesampainya di tempat magang, gadis itu merasa ringan sekali. Namun, tiba-tiba salah satu karyawan menyapanya. Kemarin ambil libur mau kemana? Karyawan itu tahu, karena kemarin sebelum pergi, dia sempat singgah di tempat magang untuk mengambil mukena yang tertinggal. Dengan sedikit tawa, dia menjawab, "Hehehe, iya teh, mau pacaran." Karyawan itu membalasnya dengan candaan, "Cie, abis pacaran." Tawa pun hadir di tempat itu, dan gadis itu merasa lega melihat respon yang ramah dari senior tersebut. Sementara itu, di tempat lain, si kura-kura pertapa baru saja bangun. Ternyata dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan menginap di rumah temannya. Meskipun menghabiskan malam dengan senang-senang, paginya tetap diawali dengan omelan dari gadis cantik itu karena begadang. Namun, meskipun sering dimarahi, dia tidak pernah ambil pusing. Sebaliknya, dia merasa senang karena merasa diperhatikan. Kejadian di tempat magang pun diceritakan oleh gadis itu. Hari itu, obrolan WhatsApp mereka terasa begitu menyenangkan, membuatnya tertawa setiap kali melihat handphone. Mereka terus bertukar pesan setiap hari, memberikan semangat dan perhatian satu sama lain. Namun, suatu hari, dia merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Hari itu, dia terasa tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Ternyata, satu hari sebelumnya mereka bertengkar, dan situasi itu berlanjut selama 1 minggu. Dia menjadi dingin, sementara gadis itu terus membujuknya, tetap memberikan perhatian. Topik perdebatan mereka tidak pernah berubah. Statusnya yang merasa tidak cukup, dan dia meminta lebih. Namun, gadis itu tetap tidak mau, menyebabkan kekecewaan dan suasana hubungan menjadi canggung. Setelah 1 minggu bertengkar, dia akhirnya meluluhkan hatinya kembali, berhasil meyakinkan dirinya untuk bersabar dan menunggu. Hari-hari berlalu, dan akhirnya masa magang gadis itu berakhir. Kini mereka sering bertemu, dan sepulang sekolah, dia selalu menyempatkan diri untuk menghampiri gadis cantiknya, membeli makanan kesukaannya di kantin. Setelah berpisah, saat di rumah, dia memikirkan sesuatu untuk membujuk gadis itu dan memperbaiki kejadian seminggu sebelumnya.